Baik, sekarang saya akan memaparkan materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, saya akan membahas rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa sih? Nah, rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi pada sumbunya. Ada rotasi bumi itu dari barat ke timur, dan untuk melakukan satu kali rotasi itu memerlukan 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Bisa dilihat dari gambar tersebut, itu merupakan rotasi bumi. Selanjutnya, dari rotasi bumi itu ada banyak banget akibat-akibatnya. Salah satunya adalah perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu antara satu tempat dengan satu tempat yang lainnya berdasarkan garis bujur tempat tersebut, sekali rotasi bumi atau dalam 24 jam, setiap tempat di permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat bujur. Dengan demikian, setiap 15 derajat atau kelipatannya disebut bujur standar. Waktu bujur standar disebut waktu lokal, karena itu di permukaan bumi terdapat 24 waktu lokal. Yang kedua adalah adanya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menerima sinar matahari dinamakan siang, dan bagian bumi yang tidak disebut malam. Yang ketiga adanya pergerakan semu matahari dari timur ke barat. Nah, seakan-akan matahari dan benda-benda langit lainnya melawan rotasi bumi dari barat ke timur. Dan yang terakhir adalah adanya pembelokan arah angin ke arah khatulistiwa. Nah, angin yang datang dari utara sampai di lintang 23,5 derajat membelok ke kanan, yang dating dari selatan membelok ke kiri. Anginnya yang dating dari udara menjadi pasar timur laut, dan yang datang dari selatan menjadi pasar tenggara. Selanjutnya kita akan masuk ke materi revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu adalah peristiwa bergeraknya sebuah benda mengelilingi titik pusat gerak benda tertentu akibat adanya gravitasi. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi itu adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Sepanjang tahun kedudukan matahari seolah-olah berubah. Seperti di gambar yang sudah saya tampilkan di layar, itu adalah revolusi bumi. Nah, dari revolusi bumi ini juga ada akibat-akibatnya. Salah satunya itu adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya. Contohnya itu seperti pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 23 September, panjang siang di belahan bumi utara lebih lama dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Yang kedua itu ada gerak semu tahunan matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari atau yang disebut revolusi, dan juga berotasi terhadap sumbu bola bumi. Namun, sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus terhadap sumbu revolusi. Dalam bola langit, lintasan gerak semu matahari itu disebut eklipta. Nah, yang ketiga itu adalah perubahan musim. Perubahan musim ini terjadi karena belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. Yang tersebut itu ada 4 musim, adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga ada musim dingin. Nah, yang keempat ini ada juga perubahan kenampakan rasi bintang. Jadi, ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibatnya ada revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dan bumi selalu berubah, berarti rasi bintang yang nampak bumi juga berubah. Yang kelima ada kalender Masehi. Nah, ini itu merupakan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur. Maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka di belah barat bujur 180 derajat masih tanggal 14, seolah-olah melompat satu hari. Hitungan kalender Masehi berdasarkan pada kala revolusi bumi, di mana satu tahun dengan 365 1/4 hari. Nah, sekarang kita masuk ke gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, itu adalah bumi berada mengelilingi matahari dengan kala revolusi 365 kali 25 hari, atau disebut juga dengan 1 tahun, ke arah anti-clockwise atau disebut juga dengan berlawanan arah jarum jam, dan dengan kecepatan edar rata-rata 18 mil per detik. Oleh karena eklipta berbentuk elips, maka matahari merupakan salah satu titik pusatnya. Jadi jarak bumi matahari tidak selalu tetap, melainkan berubah-ubah. Nah, titik ini dibagi menjadi dua, yaitu titik perihelium dan titik aphelium. Perbedaannya itu adalah kalau yang titik perihelium itu jarak terdekat antara matahari dan planet, dan titik aphelium adalah sebaliknya, yaitu jarak terjauh antara matahari dan planet. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.